Teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Kurnia Teknik. Kali ini saya akan perbaiki kulkas merek LG. Ini ada kulkas freezer khusus es batu, kendala tidak dingin ya teman-teman ya. Nanti kita akan cek kerusakan terjadi di mana, penyebabnya apa, kemudian solusi perbaikannya seperti apa. Sudah saya siapkan kabel, kemudian colokannya kita siapkan juga. Ini ada tang ampere. Ini penting untuk mengecek keadaan kompresor atau mesin kulkas hidup normal atau tidak ya teman-teman. Bisa dilihat di tang ampere, ini kameranya kurang dekat ya. Ini saya tes dulu, tidak nyetrum, aman. Kompresor hidup. Ini kompresor hidup normal ya. Dipegang terasa getarannya, tidak ngejeng, tidak cuma dengung aja, tapi hidup normal ya teman-teman ya. Tapi tidak dingin. Ini ampernya memang rendah ya, 0,5 0,4. Beda dengan kompresor pada umumnya. Biasanya kompresor freezer itu 1,2 1,3 ya. Ini tipe LG nih yang terbaru mungkin ya, bukan inverter nih ya, tapi harusnya rendah ya, ampernya rendah. Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan atau dingin, saya akan coba potong untuk pipa pengisiannya teman-teman ya. Pipa pengisiannya ternyata freonnya habis. Jadi freon habis ini terjadi kebocoran. Nanti kita cek bocornya di kondensor atau di evaporator teman-teman ya. Pantas saja tidak dingin, freonnya habis. Ini kalau dilihat kondensornya masih baru ya, jadi besar kemungkinan bocornya di evap ya, mungkin kecongkel atau pas pengambilan es menggunakan benda tajam. Kalau dilihat secara fisik tadi masih bagus ya teman-teman ya. Kita cek lagi ke depan. Ini dilihat masih bagus, nggak ada bekas kecongkel atau mungkin bocornya sangat kecil. Nanti kan kita cek, diberi tekanan angin ya dengan kompresor kulkas. Nanti kelihatan mana yang bagian yang bocor ya teman-teman ya. Caranya seperti apa teman-teman, saksikan terus video ini supaya teman-teman paham. Jadi ini nanti pipa hisapnya dilepas, dipasang pentil, kemudian diisi angin menggunakan manifold ya teman-teman ya.
Ini pipa isapnya saya kasih pentil, kemudian pipa kapilernya saya buntu tadi ya, menggunakan las. Sekarang tinggal diisi angin untuk mengetahui bocornya di mana ya, menggunakan kompresor kulkas juga teman-teman. Jadi diisi, kita isi tekanan sampai 150 PSI, nggak apa-apa ya, karena evapnya banyak. Ini kulkas freezer, kalau kulkas yang biasa jangan banyak-banyak, nanti takutnya evapnya pecah ya. Ini saya isi dulu teman-teman ya. Kita cek bagian depan, ternyata bocornya sangat kecil teman-teman. Ini dia di sini keluar anginnya nih ya. Yang peot ini ternyata bocor ya, kecil banget. Ini akan dilas menggunakan las aluminium. Ini sudah dilas ya teman-teman ya, hasilnya seperti ini. Video ngelasnya kepotong tadi, nggak kepencet. Tapi untuk cara mengelas aluminium banyak video-video saya sebelumnya ya. Ini setelah dilas, dilap, diamplas, kemudian dipilok supaya rapi ya, kelihatan putih bersih seperti baru. Sebenarnya tidak dipilok juga nggak apa-apa, supaya rapi aja teman-teman, kelihatan lebih bersih dan baru ya teman-teman ya. Diamplas seperti ini, kemudian dilap menggunakan tisu atau kain sampai bersih, kemudian dipilok ya teman-teman ya, supaya seperti baru lagi, bekas hitam-hitamnya ini. Piloknya bebas, yang penting warna putih ya teman-teman ya. Sedikit saja sudah teman-teman ya. Setelah proses pengelasan selesai, tinggal kita melepas pentil di pipa isap, kita pasang lagi, kemudian dikasih pentil pengisiannya, dan juga filternya tadi ya dipotong, kita ganti filter yang baru ya teman-teman ya. Ini kalau kulkas bocor lebih baik diganti filter yang baru supaya aman ya teman-teman ya, aman, tidak terjadi penyumbatan. Harganya juga nggak begitu mahal, jadi saya sarankan diganti filter baru ya teman-teman ya.
Sekarang tinggal proses pengelasan, pipa-pipanya dilas semua, kembalikan seperti semula teman-teman. Usahakan pengelasan yang aman ya, tidak bocor ya, rapi dan aman. Kalau belum bisa rapi banget nggak apa-apa, yang penting tidak bocor teman-teman. Setelah selesai semua pengelasan, yaitu dilakukan proses vakum ya. Sebelum pengisian freon ini harus divakum supaya udara di dalam sirkulasinya bersih teman-teman. Divakum kurang lebih 10 menit. Ini setelah di vakum kemudian dikasih tojon, baru diisi freon ya. Pengisian freonnya sedikit demi sedikit seperti di video ini. Saya menggunakan tabung yang besar supaya lebih hemat ya teman-teman.
Jadi itu pengisian freonnya, kita cek ke bagian depan sudah bunyi kericik-kericik, tinggal ditunggu dinginnya. Jadi seperti itu teman-teman, perbaikan kulkas freezer tidak dingin ternyata bocor, evapnya kecongkel. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.